dami sian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021, tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Begini bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak terasa kita telah melewati masa-masa Advent ini. Dan pada saat ini kita telah memasuki Advent yang keempat. Dan sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan, kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus Kristus yang lahir sebagai juru selamat manusia, membawa kedamaian, membawa keselamatan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menyambut kelahiran seorang bayi, tentu kita mempersiapkan banyak hal. Dan kita menanti-nantikan dengan penuh sukacita. Kelahiran bayi tersebut sungguh sangat menggembirakan hati kita, karena terpancar dari wajahnya yang polos, dari wajahnya yang mungil, dari wajahnya yang lucu, dari wajahnya yang memberikan ketenangan. Kalau dari kita lihat kelahiran manusia, tentu seorang bayi belum dapat memiliki atau menanggung sebuah beban dan tanggung jawab, dikarenakan terbatasnya kekuatan dan tenaga yang ia miliki. Seorang bayi yang baru lahir pasti belum dapat memegang tugas, tanggung jawab, dan beban, karena ia masih memiliki keterbatasan melalui tenaga, melalui ukuran tubuhnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini di dalam menjalani masa Advent yang keempat ini, demikian juga di masa-masa menanti-nanti kedatangan Yesus Kristus melalui kelahirannya, firman Tuhan mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia di tengah-tengah kita. Ia lahir telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Ia telah memiliki beban yang harus dipikul. Ia sudah memiliki tugas yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan manusia. Seorang bayi mungil yang baru lahir itu, kalau dilihat dari segi manusiawi, tentu ia belum memiliki cukup kuat, memiliki tenaga yang tidak banyak untuk memikul
beban, untuk memiliki tugas dan tanggung jawab. Akan tetapi berbeda dengan Yesus Kristus. Ia lahir ke dunia dan telah memiliki tugas yang besar. Dia memikul beban kita, dia menanggung dosa-dosa kita, dan dia menebus dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Ia memikul salib yang berat, ia memikul tanggung jawab dan tugas yang seharusnya bukan ia yang melakukan. Seharusnya kita sebagai orang yang penuh dosa, tetapi karena kasih karunia dan karena cintanya, ia menyelesaikan perkara-perkara kita. Ia menebus dosa-dosa kita, ia mengampuni kita, dan ia memberikan kehidupan kekal, memberikan keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahu yang dipakai untuk mengangkat beban dan kuk yang memberatkan membuat dia menjadi Allah yang perkasa, menjadi penasihat ajaib, menjadi Bapa yang kekal, menjadi Raja damai. Oleh sebab itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya, yang setia mengikut Yesus, kita juga harus boleh dapat memikul kuk, memikul salib kita sendiri, dan bertanggung jawab untuk boleh menjadi orang, menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki iman dan pengharapan yang kuat, dan setia mengikut Allah, setia mengikut Yesus Kristus, agar jangan sia-sia apa yang telah diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di minggu Advent keempat ini kita diajak juga untuk boleh berperan aktif di dalam menjalankan kasih terhadap sesama. Yesus yang lahir ke dunia dan telah memiliki beban tugas tanggung jawab itu, ia melakukannya untuk membebaskan kita. Ia melakukannya karena kasihnya kepada kita. Demikian juga dengan kita. Kita harus boleh mengasihi Allah, mengasihi Yesus dengan tetap setia kepadanya. Begitu juga dengan mengasihi sesama kita. Saling mengampuni, saling memberikan sukacita, agar tetap damai, sukacita berada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sucikan hati dan pikiran kita agar kita tetap layak, tetap kudus di hadapannya. Selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.